Ya, insya Allah kalau dengan Pak Jokowi kan memang Bang Jul kan kemarin satu mobil di Pasar Rawamangun kan, pasti ada pembicaraan dan menurut Bang Jul kan memang Pak Jokowi yang paling tertinggi. Bagaimana mengenai koalisi? Sekarang lagi proses, ya memang saya tidak suka bicara, itu dan juga tidak suka pertemuan-pertemuan yang dipublikasikan sampai waktunya jelas, gitu ya. Mudah-mudahan ya 2 minggu ini saya kira sudah akan ada titik terang. Ya KIB masih sama, solid, satu. Ya. Apakah nanti pembicaraan seperti apa? Karena KIB koalisi besar, juga dengan Gerindra dan PKB juga koalisi besar. Ya belum ke sana, tapi Pak Prabowo sangat punya potensi dan PAN kan sudah 10 tahun pernah bersama dengan Pak Prabowo kan, pernah mendukung Pak Prabowo 10 tahun. Jadi Pak Prabowo sangat potensi untuk kita dukung kembali gitu. Ya semua sekarang kemungkinan itu ada semua, termasuk mendukung Pak Prabowo, sangat mungkin gitu. Koalisi besar, koalisi kebangsaan, jalan tengah itu istilahnya. Jadi sekarang komunikasi sangat intensif dan insya Allah akan ada titik temu nanti sampai menentukan siapa capres dan siapa presiden. Okay. Nasdem deklarasi itu sendiri juga belum bisa dikatakan solid. Yeah. Prabowo dengan PKB dan Gerindranya belum bisa dikatakan solid ketika kita punya fakta sejarah. Hari terakhir, jam terakhir masih bisa berubah nama sosok cawapres ya. Apalagi KIB yang bahkan memang belum memunculkan nama secara resmi. Tetapi memang yang tidak bisa dibantah, tingkat kompleksitasnya menjadi lebih besar buat Partai Golkar ketika ingin mencalonkan sosok di luar ketua umumnya yang terlanjur dideklarasikan. Jadi itu logikanya seperti itu. Sementara buat PAN dan P3 yang memang terlihat dari statement awalnya tidak ingin memaksakan ketumnya untuk maju, apalagi P3 baru berganti ketum, hanya PLT ketum, saya pikir lebih mudah untuk memutuskan apabila ada kader lain yang kemudian akan maju. Tetapi kan memang yang menarik adalah magnet elektoral Ganjar ini memang menjadi prasyarat utama ketika ada sosok ingin dimajukan oleh koalisi-koalisi lain. Kan tinggal pertanyaannya kemudian, peluang untuk pilpresnya kemudian menjadi besar. Tapi apa yang didapatkan oleh partai saya gitu kan, ketika sosok yang di luar kader ini saya majukan. Nah, ini ada fakta yang menarik. Kalau untuk PAN khusus, PAN ini kalau kita baca kronologi sejarah elektoralnya, partai yang tidak terlalu terpengaruh dengan pilpres atau kotel efek. Jadi ketika pilpresnya terpisah atau pilpresnya bergabung pun suara PAN cenderung stabil ya, katakan ada penurunan sedikit. Dan kalau kita lihat dalam exit polls, memang efek kotelnya itu kecil. Jadi mereka mau siapapun capresnya lebih akan ditentukan hasil pileknya didasarkan pada penguatan basis tradisional. Mereka kalau lihat basis lambung suara PAN itu tidak berubah jauh. Jadi saya melihat ini langkah taktis PAN saja untuk kemudian memperbesar peluang menjadi bagian dari kekuasaan di 2024. Tapi untuk pileg, mereka mungkin akan menyiapkan strategi yang berbeda karena sadar tidak akan mendapatkan kotel efek yang besar siapapun yang akan dimajukan. Iya, Bang Jul kan bicara juga sama Pak Jokowi kan, mau ketemu Pak Prabowo, itu kan mau ketemu siapa lagi, ngobrolnya gimana itu kan. Ya sebagai bagian dari koalisi pemerintahan itu pasti Bang Jul banyak bicara sama Pak Jokowi. Ahmad Doli dapat informasi PAN tak jadi mendukung Ganjar Pranowo, berpaling ke Anies atau Prabowo. Dikutip dari wartakotalive.com Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memberikan sinyal bahwa Partai Amanat Nasional PAN menarik dukungan untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Doli mengatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas memang sebelumnya sempat memberikan sinyal mendukung Ganjar dan Menteri BUMN. Namun belakangan, Doli mengaku mendapat informasi dari DPP PAN yang mengatakan partai tersebut tak mendukung Ganjar. Hari ini saya nggak tahu, tadi ada yang mengatakan wakil sekjennya mengatakan bahwa kemungkinan mereka akan tarik dukungan ke Ganjar, kata Doli saat wawancara eksklusif dengan pemberitaan Tribun Feby Mahendra Putra di kantor Tribun Jakarta Selasa 16 Mei 2023. Dia menegaskan semua partai politik parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu KIB masing-masing menunggu sikap politiknya. Namun, Doli menjelaskan komitmen KIB bahwa penentuan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres KIB dibicarakan bersama.
Yang menjadi kesepakatan kami adalah bahwa kalau bicara tentang Capres dan Cawapres KIB yang akan dibicarakan sama-sama, ujarnya. Dia menuturkan Golkar sejauh ini tetap mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk maju sebagai Capres. Menurut Doli, hal itu berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Munas Partai Golkar. Kalau nanti pertanyaannya adalah siapa Capres dan Cawapres KIB, ya kita rundingan bertiga, Golkar, PAN, P3. Keluarnya sikap ya kita nggak tahu, ungkapnya. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengakui partainya telah mengajukan proposal agar Airlangga Hartarto bisa ditunjuk menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Proposal itu diajukan kepada Prabowo Subianto. Nusron mengatakan proposal itu diharapkan dapat diterima oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi besar, sebab opsi itu menjadi realistis untuk penggabungan koalisi antara Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Salah satu proposal adalah Prabowo presiden dan wakil presidennya dari KIB, yaitu Airlangga Hartarto. Tapi itu harus diterima dan diterima oleh PKB dan PAN yang ikut bergabung di sini, ujar Nusron saat ditemui di salah satu restoran di Jakarta Rabu 10 Mei 2023. Nusron menyatakan proposal tersebut masih dalam tahapan negosiasi. Dia pun mengharapkan adanya titik temu terkait penentuan Capres dan Cawapres dari koalisi besar. Tapi disinilah kita bekerja supaya terjadi titik temu. Semangat kerjanya adalah niat untuk menang dan cara kerja untuk menang. Dan kalau sudah ketemu semangat kerjanya dan figur itu nomor sekian, presentase sudah 70%, katanya. PDIP yakin PAN tetap dukung Ganjar. PDIP percaya diri pada akhirnya Partai Amanat Nasional atau PAN akan merapat mendukung bakal Capres Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP, Utut Adianto, seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 16 Mei 2023. Sampai saat ini, kata Utut, PDIP memang masih belum mengetahui kabar PAN bakal bergabung mendukung Ganjar Pranowo menjadi Capres. Namun, proses komunikasi dengan berbagai parpol masih berjalan. Kalau mendengar saya belum, baru dari Masnya. Kalau dinamikanya masih berproses semuanya. Kalau prosesnya panjang, pastikan itu bagian dari perjalanan, ujar Utut saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 16 Mei 2023. Lebih lanjut, Utut menambahkan PAN biasanya memberikan dukungan di akhir pendaftaran Capres dan Cawapres, khususnya ketika koalisi-koalisi partai politik pendukung Capres sudah matang. Kalau PAN kan biasanya nanti momen-momen terakhir setelah semuanya matang, pungkasnya. Diketahui sampai saat ini Ganjar Pranowo baru diusung oleh dua partai, yakni P3 dan PDIP. Meski begitu, capaian syarat presidensial threshold Ganjar Pranowo sudah tercapai, sebab kursi PDIP di parlemen lebih dari 30%. Namun, pihak PDIP pun membuka tangan lebar-lebar menerima partai politik lain untuk masuk berkoalisi di Pilpres 2024.